Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita dan saya jemput saudara sekalian bangkit berdiri dan kita berdoa. Di hadapan Tuhan kita mengaku dengan pasti bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya, Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita menjadi orang benar, menjadi anak-anak Tuhan dan miliknya. Tuhan Allah yang menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, mengagungkan Dia, memperkenan Dia. Dan lebih daripada itu, Tuhan memberkati kita sekalian. Kami persembahkan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan Raja di atas segala raja sesembahan kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, ada banyak hal yang meragukan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kita yakin dan percaya bahwa Dialah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Raja atas semesta. Dan Tuhan menjamin bahwa Dia adalah pribadi yang harus dipercaya. Dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita akan menaikkan pujian Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud, sujud di depan tatamu, takutkan suruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami menjadi anak-Mu. Engkau yang membuat kami percaya kepadamu, Engkau yang membuat kami bersandar penuh kepadamu. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyembah-Mu dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Di medsos banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan dan seringkali itu mempengaruhi iman anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Tuhan yang akan meyakinkan kita bahwa Dialah Yesus Kristus Tuhan yang benar. Amin. Amin. Kita pujikan Kau Tuhan yang benar. Yuk kita tepuk tangan bersama-sama dengan semangat. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh oh oh. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik saja. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Silakan duduk kembali.
Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ibu Umbar yang akan memimpin dalam doa. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, akan saya bacakan di dalam Alkitab ayat Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Ku persembahkan bagimu Yesus. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah, dengan segala yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah, dengan segala yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap puji dan syukur terima kasih kepada Engkau Tuhan atas segala penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah bagi kami Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan jika di pagi hari ini Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini, itu anugerah-Mu yang begitu besar yang boleh Tuhan berikan bagi kami ini Tuhan. Kami di sini Tuhan mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin pemimpin kami dari Bapak Presiden hingga tingkat ke bawah Tuhan RT. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka di dalam tampuk pimpinan mereka. Indonesia menjadi Indonesia yang baik, Indonesia yang takut akan Tuhan, dan Indonesia yang sejahtera Tuhan. Jika Tuhan boleh izinkan COVID ini menyerang seluruh dunia Tuhan, kiranya negara kami Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan kepatuhan di dalam menjalankan distensi ini Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari segala sakit penyakit ini Tuhan, terutama COVID Tuhan. Jika saat ini mulai
meledak lagi Tuhan, mulai menyebar di mana-mana karena ketidakpatuhan kami. Kami percaya dan kami yakin kami hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Dengan segala pertolongan-Mu Tuhan, kami akan tetap sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami juga mau menyerahkan gereja kami. Jika Tuhan juga izinkan kami boleh bertatap muka di tempat ini. Itu juga anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam gereja kami ini Tuhan. Sehingga kami bisa memuji, memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau. Segala program yang ada di gereja kami ini Tuhan bisa berjalan dengan baik. Sehingga nama Tuhan selalu diagungkan. Banyak jiwa-jiwa baru yang boleh dimenangkan Tuhan di dalam gereja kami. 300 jemaat untuk pagi dan sore itu kerinduan kami, tetap kami doakan Tuhan. Dan semuanya itu anugerah-Mu Engkau limpahkan di dalam gereja kami ini. Penyebaran Injil yang ada di sini pun juga Tuhan menolong dan Tuhan memberkati para hamba Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu selalu terang di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan tak lupa kami juga mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya apa yang sudah boleh kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu. Para pengelola yang ada di sini Tuhan memberikan hikmat dan marafat sehingga nama-Mu selalu diagungkan saja. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak saudara semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan naikkan pujian Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke napi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Nuragrito. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kesetiaan Tuhan kepada kami, sehingga hari ini kami masih terus bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, baik kami yang bisa bertatap muka di ibadah secara langsung di gedung gereja ini, maupun saudara-saudara dan teman-teman kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Bapak, kami mohon berkat-Mu atas semuanya, sehingga melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati, terlebih ketika mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong Roh Kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing, sehingga hati kami dipertajam untuk bisa menangkap kebenaran-Mu, dan kami bisa menerima kebenaran itu di dalam kehidupan kami, terekspresi dari perilaku dan pengabdian kami kepadamu. Hamba-Mu yang sederhana tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, buat dia setia untuk mengatakan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir sepenuhnya kepadamu. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi dan shalom. Tuhan memberkati, kita masuk di minggu yang kedua di sini, dan saya ingin berbagi firman Tuhan yang saya beri judul Ragi, Farisi, dan Saduki. Ragi, Farisi, dan Saduki, yang saya ambil, saya angkat kebenaran firman Tuhan ini dari Injil Matius. Kita sampai pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Matius pasal 16, ayat 6 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap roti, tetapi melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat ini,
Ini dua kelompok yang Tuhan Yesus bicarakan di sini adalah kelompok Farisi dan Saduki yang sebenarnya sama-sama membenci Tuhan Yesus. Tetapi alasan mereka berbeda. Kalau orang Farisi tidak suka sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bukan Farisi dan bukan ahli Taurat, tetapi mengajar. Sehingga orang Farisi merasa, wah ini tidak baik, tidak bisa seperti itu. Sebaliknya orang Saduki tidak suka kepada Tuhan Yesus karena alasan politik. Dalam arti, kalau Tuhan Yesus mengajar, kemudian banyak mempesona orang, kemudian popularitas dia semakin tinggi, nanti akan terdengar di Kekaisaran Romawi. Sehingga Kekaisaran Romawi tidak suka, kemudian marah dan kemudian murka. Sehingga orang Yahudi diharu-birukan dan itu mengancam posisi dan fungsi dari orang-orang Saduki sehingga dia tidak mau Tuhan Yesus mengajar seperti itu. Jadi dua kelompok ini membenci Tuhan Yesus, tapi sebenarnya Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Hanya saja Tuhan Yesus tahu ajaran mereka, mengerti ajaran mereka itu berbahaya bagi iman murid-muridnya, bagi iman dan keyakinan orang-orang Yahudi kala itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan, kalau pesannya dalam bahasa masa kini, pasti beliau berkata, hati-hati terhadap ragi Farisi dan Saduki. Nah, perhatikan di dalam ayat yang ke-6 di situ jelas Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir. Dan seorang, kalau saudara perhatikan di situ, berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Bagi saya ini menarik. Kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah, dalam bahasa Yunani orate, ini adalah kata kerja imperatif, present, aktif, dua jamak. Artinya ini adalah semacam desakan atau perintah dari kata orao, melihat dengan mata, tapi juga melihat dengan pikiran, tapi juga bisa melihat dengan pengalaman. Ketika Tuhan berkata orate, artinya apa? Lihatlah dengan matamu, lihatlah dengan pikiranmu, bahkan pengalamanmu. Seperti itu. Kalian semua, murid-muridnya, tapi juga mungkin yang mendengarkan kala itu banyak, lihatlah dengan matamu, dengan pikiranmu, dengan pengalamanmu. Itu kata yang dipakai, berjaga-jagalah. Artinya disuruh memperhatikan secara sungguh-sungguh ragi Farisi dan Yahudi itu. Karena itu berbahaya. Tapi kata waspada sama bentuk katanya, yaitu kata kerja imperatif, present aktif dua jamak. Dari kata proseho, yang arti literalnya itu membawa perahu ke darat, atau memutar haluan, atau memutar pikiran. Lihat di situ, ketika Tuhan Yesus berkata, dalam bahasa sekarang mungkin hati-hati dengan ragi Farisi dan Saduki. Lihat dengan pikiranmu, lihat dengan pengalamanmu. Sesudah tahu, putar balik, putar haluan kembali kepada yang benar. Sebenarnya itu maksudnya. Jadi suruh melihat dengan pikirannya, suruh melihat dengan pengalaman, sudah tahu, putar balik. Jangan ikuti, putar balik. Sebenarnya itu yang dimaksudkan, putar balik pikiranmu dari ragi Farisi dan Yahudi itu. Tapi yang menarik di sini, ketika mereka, murid-muridnya, ketika mereka melihat itu dengan pikirannya, dengan hatinya, ragi, suruh melihat dengan pikiran ragi orang Yahudi, ragi. Oh, ini maksudnya roti. Yang dia lihat dengan pikirannya, oh ini maksudnya
roti. Sehingga mereka berpikir, mereka menyimpulkan ini teguran Yesus bagi kita. Kenapa kita tidak membawa roti? Kenapa kita tidak membawa roti? Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita bawa roti, kita bawa roti. Saudara, kalau saya pikir ini menarik, Tuhan Yesus berkata, lihat, dengar, lihat dengan pikiranmu, dengan pengalamanmu. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Ya oke, saya lihat dengan pikiran saya. Ini maksudnya roti. Coba bayangkan itu kira-kira murid-murid waktu itu. Kemudian apa respon Yesus? Respon Yesus di dalam ayat 9-10 dikatakan begini. Belum juga kamu mengertikah? Mungkin kalau orang Dayak begitu ya. Tidak kamu ingat lagi kah akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa roti yang kamu kumpulkan kemudian? Saya membayangkan Tuhan Yesus berkata, oke, kamu sudah melihat dengan pikiranmu, tapi kok yang kamu lihat itu roti? Pikiranmu itu loh kok roti melulu. Kenapa? Kamu melihat lagi pikiranmu, pengalamanmu selalu terkait dengan roti. Apakah kamu tidak ingat bahwa aku sanggup memberikan kecukupan bagi kamu? Ingat tidak waktu 5 roti dan 2 ikan? Ingat tidak pengalaman-pengalaman itu? Berapa sisa yang kamu kumpulkan itu? Itu maksudnya Tuhan Yesus heran, ini suruh melihat dengan pikirannya, malah pikirannya roti. Bukan ragi Farisi itu. Pikirannya roti. Kalau saudara pergi ke gereja, yang kamu pikir apa sih? Roti melulu. Mungkin berkat melulu. Bagaimana Tuhan Yesus berkata gitu? Selalu yang dipikirkan, apa berkat yang saya peroleh, apa untungnya. Ini kebaktian kita ini dibatasi, kemudian 80-an, kemudian dari jam 7, jam 8, kemudian nanti 9 lagi. Kemudian yang dipikirkan, nanti makannya apa ya? Nah itu kira-kira, nanti makannya apa ya? Kemudian snacknya apa? Selalu itu. Nah itu pikiran murid-murid. Dibilang, lihat dengan pikiranmu, dengan pengalamanmu. Ragi Farisi. Kalau sudah lihat, balik ke darat, balik kepada yang benar. Yang diingat, rotinya. Saya heran, orang juga sering pelayanan begitu. Yang dipikirkan ketika pelayanan, apa yang saya dapat? Uang transportasinya seperti apa, sangunya berapa, pendeknya. Selalu berkat jasmani yang dicari, selalu sesuatu yang punya nilai. Entah itu roti, entah itu nasi, entah itu uang, seperti itu. Tuhan Yesus mengingatkan, tidak ingatkah kamu siapa aku? Tidak ingatkah kamu siapa aku? Aku adalah Yahweh yang disembah oleh Musa, yang menolong Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Sepanjang perjalanan aku memelihara kamu, memberi makan roti dari surga, memberi daging, bahkan kasutmu pun tidak pernah koyak selama 40 tahun. Dipelihara Tuhan secara luar biasa. Dan tidak ingatkah kamu peristiwa 5 roti dan 2 ikan? 5.000 lebih tercukupi, bahkan sisa. Lah kok yang dipikir masih roti saja, yang dipikir kok masih nasi saja, yang dipikir kok masih tempe goreng saja. Kenapa sih pikiranmu roti melulu? Kalau zaman sekarang mungkin begitu. Kenapa sih yang kamu pikirkan nasi melulu? Nah dia berkata, ya Pak, wong urip itu kan yang penting nasi. Nah enak nasi mesti urip sapa kondo. Ya.
Banyak orang yang nasinya banyak, makanannya banyak, tidak boleh makan. Ya, makan juga tidak bisa. Nah, kenapa pikiranmu melulu pada roti? Jangan lupa Tuhan mengingat, Tuhan bisa mencukupi kebutuhan kita. Ayat 12 dikatakan, ketika Tuhan Yesus menjelaskan, barulah mereka mengerti, bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran Farisi dan Saduki. Mereka mengerti apa artinya waspada terhadap ragi Farisi. Mereka baru tahu bahwa itu bukan ragi roti, tapi ragi Farisi. Ragi Farisi itu apa? Kalau kita perhatikan kata di sini, melainkan terhadap ajaran di situ dari kata didake, bisa diartikan doktrin, bisa diartikan instruksi agama dari orang Yahudi, karena itu genetif. Bisa juga instruksi agama miliknya orang Farisi. Bisa itu berarti instruksi agamawi coraknya Farisi. Hati-hati dengan doktrin itu, hati-hati dengan ajaran itu. Baru mereka mengerti. Lalu seperti apa? Kalau kita perhatikan sekte Farisi ini boleh dikatakan sekte Yahudi yang mulai setelah pembuangan Babel. Di samping perjanjian lama mereka begitu teliti rinci mengumpulkan perjanjian lama zaman Esra, Zerubabel. Kemudian hukum Taurat dia rinci, tapi mereka juga menambahkan hukum-hukum yang lain, menerjemahkan hukum-hukum Taurat itu dengan hukum-hukum yang lebih praktis, yang banyak jumlahnya itu. Dan mereka menambahkan oral tradisi lesan sebagai standar hidup dan berkeyakinan orang Yahudi. Itu Farisi. Jadi bukan hanya Taurat, tapi terjemahan perilaku Taurat itu kemudian ditambah tradisi, dan itu mereka tambahkan menjadi seperti ini, punya otoritas yang tertinggi bagi hidup dan keyakinan umat kala itu. Itu sisi Farisi. Mereka strict dengan bentuk-bentuk kesucian yang lahiriah seperti ritual-ritual tertentu, upacara-upacara pembasuhan tangan, doa, kemudian puasa, persembahan hari-hari tertentu. Mereka strict di situ. Ya, saudara bisa lihat cerita-cerita sebelumnya, kisah sebelumnya, bagaimana kalau berdoa, mereka berdoanya juga kadang-kadang kata-katanya yang bagus, di jalan yang panjang dan bertele-tele istilah di dalam Alkitab. Kemudian kalau puasa, mungkin wajahnya murung, kemudian dikasih debu tanah, kemudian seperti itu. Harus seperti itu. Kemudian kalau persembahan itu juga dibawa kemudian supaya orang lihat cereng, itu banyak seperti itu. Dan hari-hari tertentu misalnya kalau Sabat begini, kalau ini, itu orang Farisi. Fokus kepada bentuk-bentuk lahiriah. Tapi positifnya mereka juga percaya keberadaan malaikat yang baik dan tidak baik. Mereka percaya Mesias yang akan membebaskan Yahudi dari Romawi. Mereka percaya penghakiman di Hades nanti. Tapi kalau saudara lihat intinya pengajaran atau ragi Farisi di sini adalah mereka menambahkan firman Tuhan PL maupun PB kalau masa kini dengan hukum-hukum atau aturan-aturan lain, tradisi-tradisi tertentu. Kalau seperti ini salah, padahal itu bicara tentang liturgi masa kini misalnya. Kalau melakukan ini salah karena model pujian yang benar tidak seperti ini. Cara memberi persembahan yang benar tidak seperti itu. Tradisi-tradisi dan bentuk-bentuk lahiriah itu menjadi fokus mereka
Sebaliknya mereka malah mengabaikan yang hakiki, yaitu firman Allah dan kebenarannya. Intinya, ragi Farisi itu apa? Dia menekankan bentuk-bentuk lahiriah. Dia menekankan bentuk-bentuk yang nampak kasat mata. Nah, supaya saya dilihat Kristen dan alim, jalannya juga pelan. Kemudian kalau senyum ya sedikit saja, tidak boleh ngakak. Kalau ngakak itu raksasa seperti itu. Ya pokoknya hal-hal yang lahiriah. Dan mereka mengutamakan seperti tradisi-tradisi lisan. Saya pernah buat ilustrasi kalau saudara ingat. Suatu saat di gereja itu pas ibadah gini sedang seriusnya tiba-tiba ada kucing. Mungkin kucing kelahi, wow, kacau. Sehingga setelah ibadah pendetanya dan pengurusnya rapat. Ini kenapa tadi ada kucing? Wah, enggak tahu Pak, di sekitar sini banyak kucing. Kalau gitu kita rapat kemudian kita putuskan, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana. Kemudian keputusannya harus membuat kandang. Sehingga kalau kucing datang dimasukkan kandang agak jauh di sana supaya tidak ganggu ibadah. Itu terjadi. Jadi setiap mau ibadah kucing masuk kandang, setiap ibadah kucing masuk kandang, setiap ibadah kucing masuk kandang. Itu menjadi tradisi. Suatu saat pendetanya pindah ke kota. Mungkin kota yang lebih besar, lebih menarik, jadi dia pindah sana. Kemudian ada pendeta baru di situ. Dan pendeta baru itu diberitahu sama pengurusnya, Pak, sini punya tradisi. Sebelum ibadah, kucing harus masuk kandang. Oke, bagus, itu tradisi yang baik. Sehingga sebelum ibadah kucing masuk kandang. Sebelum ibadah kucing masuk kandang. Terus. Kemudian suatu saat pendeta ini pindah lagi, ada lagi pendeta yang baru dikasih tahu pengurusnya, Pak di sini punya tradisi, sebelum ibadah kucing harus masuk kandang, sebelum ibadah kucing dilakukan terus. Suatu saat kucing-kucingnya itu kena virus dan mati semua, sehingga tidak ada kucing lagi. Tapi pengurus rapat. Menurut tradisi sebelum ibadah kucing harus masuk kandang. Persoalannya sekarang tidak ada kucingnya. Jadi gimana ini? Kita putuskan kita harus beli kucing. Karena sebelum ibadah kucing harus masuk kandang. Saudara tahu intinya? Seringkali orang Kristen hanya melihat tradisi. Tapi dia tidak melihat yang esensi. Itu Farisi. Sering melihat hal-hal yang lahiriah, tapi tidak melihat inti, hati yang menyembah, hati yang mengasihi, hati yang rela berkorban, hati yang remuk redam di hadapan Tuhan, menyerah dan percaya. Hati-hati terhadap ragi Farisi yang lebih menekankan hal-hal lahiriah, hal-hal yang esensi dilupakan. Kalau ibadah wujud nyatanya ada di gereja, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Yang penting ibadah itu lahiriah. Saudara ibadah berkali-kali tidak akan terjadi perubahan apa-apa kalau hanya duduk. Tapi tidak ada hati yang menyembah dan menyentuh Tuhan. Kalau menyanyi memuji Tuhan, ya wow, hebat. Seolah-olah menyentuh surga. Tapi kalau itu hanya saudara teknik vokalnya, hanya teknik masuk musiknya gimana, dan wah memang bagus. Tapi hati saudara kering. Karena saudara hanya lahiriah. Sama main musik, saya selalu bilang sama pemain musik kita, coba main musik dengan hati. Lah gimana Pak kok main musik dengan hati? Ya, main musik dengan tangan, dengan ini. Maksud saya semua keterampilanmu hebat, luar biasa. Tapi zero kalau hati kamu tidak tertuju kepada Tuhan. Farisi hanya fokus kepada hal-hal lahiriah. Farisi hanya menekankan bentuk-bentuk lahiriah tapi hatinya kosong.
Dia setia pada tradisi, tapi lupa esensi. Dia setia kepada hal-hal yang lahiriah, tapi lupa yang penting adalah hati yang menyembah rohaniah. Hati-hati dengan daging Farisi. Saya lihat lagi ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Siapakah kaum Saduki itu? Dari sudut artinya, kata Saduki dari kata Sadok. Ya, kalau saudara pernah lihat bahasa Arab juga mirip Sadik atau Sodik. Itu benar. Ya. Nah, kalau saudara lihat di dalam silsilah Sadok, itu adalah cucunya Zerubabel. Zerubabel adalah salah satu pemimpin yang membawa orang Israel dari Babel kembali ke Israel. Ada Esra, Zerubabel, Nehemia, ya, seperti itu. Jadi kelompok ini awalnya dia adalah memelihara kebenaran. Dia memelihara tradisi-tradisi Yahudi yang benar. Ya. Sehingga kalau saudara perhatikan, mereka ini adalah kelompok orang Yahudi yang menolak hukum yang tak tertulis atau oral tradition itu. Kalau Farisi tadi menambah hukum-hukum yang oral tradition, dianggap punya otoritas yang sama, ini menolak. Jadi oral tradition di situ sebagai wahyu ilahi bagi orang Yahudi, mereka tidak percaya itu. Mereka hanya menerima hukum yang tertulis, dalam hal ini Taurat. Ini yang benar. Jadi ini seperti strik kepada Taurat, kembali kepada Taurat di awalnya. Tapi di kemudian hari mereka menyangkal kebangkitan sesudah mati. Mereka tidak percaya jiwa ini langgeng. Mereka tidak percaya dari eksistensi atau keberadaan roh baik dan jahat. Maksudnya tidak percaya ada setan. Nah, setan itu apa? Itu hanya sesuatu yang kamu buat-buat ada. Tidak percaya hal-hal yang kayak gitu. Jelas tidak percaya nasib. Dan sangat menghargai free will, kehendak bebas. Artinya apa? Dia lebih pragmatis. Ya, apa yang kamu lakukan itulah. Nggak usah percaya nanti kalau mati gimana, nggak ada itu. Malaikat-malaikat menjaga, nggak ada itu. Roh jahat itu nggak ada itu. Dia lebih hal-hal yang kalau saudara bisa perhatikan di sini adalah hal-hal yang nampak. Mereka ini seperti tidak percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Kebangkitan orang mati susah dinalar, tidak masuk akal. Ya udah, tidak ada itu. Seperti kalau pohon mati ya sudah selesai. Kalau anjing mati ya sudah selesai. Kalau matinya ketabrak dibikin saksang mungkin. Hanya kayak gitu. Tidak ada pikiran yang lain seperti itu. Alam gaib tidak ada itu. Alam roh tidak ada. Nasib apalagi. Jadi dia awalnya murni, tapi akhirnya kalau saudara perhatikan, tidak percaya kebangkitan, tidak percaya malaikat, tidak percaya adanya roh jahat dan setan, bahkan akhirnya tidak percaya surga dan neraka. Dan akhirnya ya hidup itu ya masa kini semacam itu. Jadi mereka berpikir, ya gunakan akalmu. Itulah yang menentukan kehidupan kita seperti itu. Itu Saduki. Hati-hati dengan Saduki itu. Banyak orang Kristen yang mungkin tidak Saduki, tapi mereka percaya yang masuk akal saja. Yang tidak masuk akal tidak percaya. Banyak orang Kristen yang tidak percaya roh jahat. Oh, apa itu roh jahat? Kamu wedi karepmu dhewe. Enggak Pak, itu kalau malam itu tiba-tiba pintu saya itu krak-krak sendiri.
Wah, itu tikus kali. Enggak ada tikus. Wah, mungkin angin. Enggak percaya. Apa roh jahat bisa gitu? Ya saya enggak tahu juga kan itu. Tapi kalau saudara perhatikan, dia betul-betul menolak hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi dia hanya percaya yang masuk akal. Kemudian supaya bisa masuk akal seperti apa? Taruhlah misalnya ketika membaca Alkitab bahwa Yesus lahir dari perawan Maria. Itu tidak percaya. Masa ada perawan hamil? Tidak mungkin. Dari dulu, sekarang, dan selamanya juga tidak mungkin. Nah, supaya masuk akal apa? Itu mitos. Mitologi. Ceritanya tidak benar, tapi artinya yang benar. Mungkin seperti itu. Ada orang Kristen yang gitu? Ada. Dianggaplah itu seperti cerita wayang Dewi Kunti yang hamil karena Batara Surya yang mengandung karena. Nah itu ada. Itu apa? Mitos ya, sama di Alkitab kita ini ya mitos. Itu pengaruh-pengaruh cara berpikir Yahudi. Misalnya mujizat 5 roti 2 ikan. Mengenyangkan 5.000 bahkan lebih, tidak mungkin. Lalu bagaimana supaya jadi mungkin? Wah, Tuhan Yesus itu orator yang hebat. Ketika dia pidato, semua orang tersentuh. Semua orang tersentuh. Semua orang jiwanya tersentuh. Kemudian akhirnya, kamu harus beri mereka makan. Kemudian akhirnya mereka tersentuh, kemudian keluarkan sangunnya dewi-dewi. Kemudian keluarkan, kemudian penuh dan akhirnya banyak. Jadi bukan mujizat, karena mujizat tidak masuk akal. Mereka menolak hal-hal yang tidak masuk akal itu. Mereka tidak percaya nasib, malaikat, setan, roh jahat, bahkan surga bagi mereka tidak ada. Kalau ada orang Kristen yang kayak gitu, pasti mereka tidak pernah berdoa. Lah untuk apa berdoa? Tidak ada kok seperti itu. Mereka hanya hidup untuk masa kini, hal-hal jasmani, tidak ada kaitan dengan hal-hal yang rohani, yang spirit. Firman Tuhan hari ini menolong kita, hati-hati dengan ajaran Farisi yang hanya fokus kepada tradisi hal-hal lahiriah, lupa yang esensi. Tapi kita juga diingatkan hati-hati dengan ajaran Saduki yang tidak percaya yang masuk akal, yang tidak masuk akal, yang tidak percaya, yang bersifat batin, roh, spirit. Lalu yang benar bagaimana? Upacara, ritual apapun menjadi tidak berarti jika tidak disertai hati yang hancur, menyerah kepada Tuhan dan dilandasi oleh iman. Kalau itu hanya saudara lakukan sebagai ritual keseharian yang lahiriah saja, maka upacara dan ritual saudara tidak pernah terjadi apa-apa dan tidak pernah mengubah hidup apa-apa. Kadang-kadang ada orang Kristen, Pak saya sudah dibaptis. Ya baptismu itu ritual melulu. Saudara dibaptis percik, dibaptis selam, dibalik lagi percik lagi, dibalik selam lagi. Tidak terjadi perubahan apa-apa. Kalau tidak disertai dengan hati yang hancur, hati yang menyerah dan menyembah ritual apapun. Menjadi tidak berarti kalau hanya tekanannya lahiriah, bukan batiniah, saudara. Akal kita itu penting. Tetapi dalam Alkitab juga ada perkara-perkara di atas akal yang tidak sanggup diurai dengan akal. Ini wilayah iman. Tuhan misalnya, ada banyak diskusi tentang Trinitas di medsos. Berusaha mencoba memasuk akalkan. Ya kalau Tuhan masuk akal berarti itu bukan Tuhan. Atau kita sendiri adalah Tuhan. Malaikat, setan, roh jahat ada di dalam Alkitab.
Jadi kita mesti percaya ada. Sekalipun kita susah menjelaskan secara akal, tapi ada. Dan ada akhir dari kehidupan roh jahat itu. Kalau saudara baca, belajar, ikuti eskatologi saya, ada akhir dari roh jahat itu, ada akhir dari setan itu. Mujizat ada, surga dan neraka ada, itu nyata diajarkan di dalam Alkitab. Kita bisa mengurai kebenaran-kebenaran itu. Karena apa? Firman. Kalau tidak ada firman, kita tidak bisa menguraikan setan itu seperti apa. Tuhan itu bagaimana? Firman itu menolong kita. Roh Tuhan yang memberikan hikmat kita, yang memberikan pengertian kita. Tapi akal budi kita juga digunakan. Jangan tidak pakai akal. Jadi kalau saudara perhatikan semua pikiran ini, hati-hati terhadap ragi Farisi dan Yahudi. Jangan melulu roti. Ada yang hakiki, yang inti. Jangan hal-hal yang lahiriah. Jangan hanya tradisi. Tapi hati yang hancur, hati yang beriman, hati yang menyembah. Ada sesuatu yang sifatnya di atas akal. Dan imani itu. Jalani itu. Kita harus seimbang. Akal harus kita gunakan. Sedapat yang kita bisa lakukan dengan akal kita. Tapi kita harus beriman. Karena ada sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi karena roh Tuhan dan firman-Nya, kita imani, kita percayai. Tapi kita juga mesti mewujud nyatakan dalam karya. Karya pengabdian, tapi juga karya pelayanan. Yang mempermuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Itulah murid Yesus. Tidak hanya pikir roti saja. Tidak hanya hal-hal ritual yang lahiriah saja. Tapi yang hakiki, hati yang beriman, hati yang hancur. Tapi juga menggunakan akal, tidak menolak akal, menggunakan akal. Tapi sekalipun demikian kita sadar, ada batas-batas di mana kita tidak tahu. Itulah wilayah iman. Kalau saudara sudah gunakan akal, saudara gunakan iman. Mesti diwujud nyatakan dalam pengabdian. Saudara jangan berkata, oh saya cerdik, pandai, pintar, tapi tidak ada pengabdian apa-apa. Saudara bisa pikir, saya beriman, tapi tidak ada pengabdian. Saudara cerdik, pandai, beriman, mesti ada karya pengabdian. Mesti ada wujud nyata pelayanan. Tuhan dipermuliakan dengan kehidupan saudara. Tapi saudara juga menjadi berkat bagi sesama. Mengasihi Tuhan dan tetangga kita. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan memberkati saya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang padamu menyerahkan kebenaran ini ke dalam diri kami. Kiranya Tuhan yang menerjemahkan jauh lebih dalam ke dalam hati kami. Sehingga kami mampu menangkap kebenaran itu. Dan lebih daripada itu kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua ini kepadamu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tapi juga buka hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa mujizat Allah yang Maha Tinggi dan persekutuan Roh Kudus yang penuh dengan damai sejahtera, penghiburan sejati, menyertai hidupmu, langkah kakimu, keluargamu, pekerjaanmu, dimanapun kamu berada. Dibuatnya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan, engkau diberkati, orang di sekitarmu
diberkati pula. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan